warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Kakak berharap kalian semua sehat, baik, dan selalu bahagia. Pada kali ini, kita akan belajar buku tematik tema 5 yang berjudul Pengalamanku. Subtema 1, Pengalamanku di rumah. Pembelajaran 1. Pengalaman. Apa sih itu pengalaman? Pengalaman merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang pernah kita alami atau kita lalui. Setiap orang pasti memiliki pengalaman. Didapat dari mana saja sih pengalaman? Pengalaman dapat didapat dari mana saja. Entah itu sekolah, rumah, masyarakat, tempat bermain, maupun tempat wisata. Nah, pengalaman Benny di rumah bekerja bersama keluarga. Benny dan keluarga bekerja membersihkan kebun bunga. Lihat pada gambar 1. Kemudian, Benny di sekolah pernah memenangkan lomba. Benny menang lomba puisi. Terlihat pada gambar nomor 2. Benny juga berpengalaman di tempat bermainnya. Pengalaman bermainnya yaitu bermain galah asin. Galah asin dilakukan di lapangan, seperti gambar nomor 3. Lalu yang terakhir pada gambar nomor 4, Benny berpengalaman juga di tempat wisata. Benny pernah pergi ke Raja Ampat untuk berwisata. Pengalaman terbagi menjadi 2. Apa saja? Yang pertama, pengalaman baik atau pengalaman menyenangkan. Kedua, pengalaman buruk. Contoh pengalaman baik di rumah atau pengalaman menyenangkan. Yang pertama, bermain bersama adik. Yang kedua, belajar bersama kakak. Lalu, pengalaman yang buruk. Pertama, terjatuh dari sepeda. Kedua, mengalami mimpi buruk. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Benny asyik membantu di rumah. Benny membantu ibu, ayah, dan kakaknya. Benny membantu ibu memajang jam dinding. Benny membantu ayah memperbaiki motor. Dan Benny membantu kakak untuk membersihkan kamar kakak. Adik-adik, kalian pasti merasa senang bukan setelah liburan? Nah, di sini Benny melakukan liburan semesternya dengan membantu keluarganya di rumah. Membantu kakak, membantu ayah, membantu ibu. Apa yang Benny lakukan di gambar di samping ini? Ya, Benny membantu ibu mengganti jam dindingnya. Dikarenakan jam tersebut sudah berhenti bergerak dan harus diganti baterai. Apa adik-adik pernah melakukan kegiatan yang dilakukan oleh Benny? Ada yang pernah, ada yang belum. Tidak apa, tapi kita tetap harus membantu di rumah. Jam dinding di rumah Benny mati. Ibu meminta tolong kepada Benny untuk mengganti baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau oleh Benny. Benny meminta maaf kepada ibu karena telah menjatuhkan jam dinding. Selanjutnya, adik-adik dengarkan percakapan yang kakak bacakan. Benny, coba lihat jam dinding di rumah, nak, kata ibu. Iya, Bu. Benny melihat jam dinding. Wah, jamnya berhenti bergerak, Bu, kata Benny. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Tanya ibu. Benny harus mengganti baterai dengan yang baru, Bu, kata Benny. Maukah Benny mengganti baterainya? Tanya ibu. Mau, Bu. Benny naik ke atas tangga. Hati-hati ya, nak, peringat ibu. Ya, Bu. Saat menjangkau jam dinding, Benny kurang hati-hati. Wah, jamnya retak, lihat ibu. Maafkan Benny, Bu. Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dinding terjatuh. Benny meminta maaf kepada ibu. Ya, nak, kedepannya Benny harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Nah, adik-adik, itulah percakapan antara ibu dan Benny.
Ibu meminta tolong kepada Benny untuk mengganti baterai yang baru, dan yang terjadi malah jamnya jatuh dan retak. Setelah mendengarkan percakapan antara ibu dan Benny, mari kita jawab bersama-sama pertanyaan yang kakak ajukan. Apa yang terjadi pada jam dinding? Yang terjadi pada jam dinding berhenti bergerak dan terjatuh saat diambil oleh Benny. Benar sekali. Lalu, siapa yang mengambil jam dinding? Yang mengambil jam dinding adalah Benny. Mengapa jam dinding bisa terjatuh? Karena Benny kurang berhati-hati dalam mengambil jam dinding. Lalu yang terakhir, Benny telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Benny kepada ibunya? Ya, Benny meminta maaf kepada ibunya karena telah menjatuhkan jam, sehingga jam tersebut retak. Maafkan Benny ya, Bu. Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah jadi rusak, kata Benny. Iya, Nak. Tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu telah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa, kata ibu. Pada percakapan tadi, Benny meminta maaf kepada ibu karena telah melakukan kesalahan. Nah, adik-adik, apakah adik-adik pernah melakukan kesalahan? Apa yang adik-adik ucapkan saat melakukan kesalahan? Ya, benar. Meminta maaf dengan santun, dengan sikap yang sopan. Lalu, apakah sikap permintaan maaf itu? Jadi, permintaan maaf adalah ungkapan seseorang tentang permintaan maaf karena telah melakukan kesalahan. Permintaan maaf harus disampaikan dengan sopan santun dan tentunya harus ikhlas. Ungkapan permintaan maaf terdapat kata maaf atau meminta maaf. Setelah kita dimaafkan, maka kita harus mengucapkan terima kasih. Contohnya saat kita melakukan kesalahan. Maafkan saya karena telah membuatmu menunggu. Maafkan saya karena telah merobek bukumu. Dan masih banyak yang lainnya. Contoh yang lain. Ahmad, maafkan aku karena tidak bisa hadir di pestamu, kata Tony. Siapa yang meminta maaf? Yang meminta maaf adalah Tony. Tony meminta maaf kepada siapa? Tony meminta maaf kepada Ahmad. Mengapa Tony meminta maaf kepada Ahmad? Karena Tony tidak bisa menghadiri pestanya Ahmad. Jadi, makna kalimat tersebut adalah Tony meminta maaf kepada Ahmad karena tidak bisa hadir di pesta punyanya. Jadi adik-adik, saat kita melakukan kesalahan, jangan sungkan, jangan malu, jangan gengsi untuk mengungkapkan rasa bersalah dan meminta maaf. Jangan sekali-sekali saat kita melakukan kesalahan tetapi kita tidak meminta maaf. Dan jangan lupa terapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah adik-adik, pembelajaran kali ini telah berakhir. Semoga pembelajaran yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Kata kakak tadi, jangan lupakan 3 kata. Tadi, apa? Maaf, tolong, dan terima kasih. Karena pembelajaran telah berakhir, maka kita melafazkan Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kakak akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.